Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari NIM 1122066. Di sini saya akan membuat video mengenai tutorial Django referensi dari Web3 School. Pertama itu di sini saya akan masuk ke folder Django. Di sini saya sudah buat foldernya dan saya akan membuat yaitu project 2. Setelah itu kita masuk dalamnya, terus kita masuk ke CMD. Nah, setelah itu kita masuk di kode editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, setelah di sini itu kita masuk ke tutorialnya. Sebelum kita mulai, kita harus tahu itu apa sih itu Django. Nah, Django adalah kerangka web si software backend. Nah, Django ini open source atau gratis. Nah, sumbernya juga terbuka dan ditulis dengan Python atau source code-nya itu ditulis dalam bahasa Python. Nah, Django ini mempermudah pembuatan halaman web dengan menggunakan Python. Nah, di sini bisa kita lihat roadmap dari Django, mulai dari perkenalan, kita mulai membuat aplikasi. Di sini URL, sebuah model, dan ada juga di sini display atau menampilkan. Terus ada admin, sintaksis. Nah, langsung saja kita dan yang lainnya. Di sini banyak lagi contohnya. Nah, di sini kita bisa membuat begini. Nah, kita masuk ke pengenalan Django. Nah, apa sih itu Django? Nah, Django itu adalah kerangka kerja Python yang mempermudah pembuatan situs web menggunakan Python. Nah, tadi saya juga sudah jelaskan. Nah, Django di sini menangani hal-hal sulit sehingga kita dapat berkonsentrasi dalam membangun aplikasi web. Nah, Django menekankan penggunaan kembali komponen, juga disebut dengan kering atau jangan ulangi diri sendiri. Ya, kering. Try, don't repeat yourself, atau jangan ulangi diri sendiri. Nah, dan terus dan dilengkapi dengan fitur siap pakai seperti sistem masuk, koneksi. Nah, ini otomatis koneksi dengan base data. Terus ada operasi CRUD juga, create, read, update, dan delete. Nah, atau bahasa Indonesia itu buat baca, pembaruan, dan hapus. Nah, lanjut, bagaimana Django bekerja? Nah, Django itu mengikuti pola desain MVP atau model view template. Nah, di sini ada model. Nah, bisa ada bagian model. Nah, model ini adalah data yang ingin disajikan. Biasanya data dari database. Terus ada tampilan atau view. Nah, di sini penanganan permintaan yang mengembalikan template dan konten yang relevan berdasarkan permintaan dari pengguna. Nah, terus ada template. Nah, di sini ada view terus template. Nah, template di sini tuh file teks seperti file HTML. Nah, misalnya itu adalah file HTML berisi tata letak halaman web dengan logika tentang cara menampilkan data. Misalnya ada model, pembahasan tentang model itu apa? Model itu adalah menyediakan data dari database. Nah, di Django itu data dikirim sebagai pengetahuan relasional, objek atau ORM, yang merupakan teknik yang dirancang untuk memudahkan bekerja dengan basis data atau database. Nah, di sini cara paling umum untuk mengekstrak data dari database adalah SQL. Nah, salah satu masalah dengan SQL adalah kita harus memiliki pemahaman yang cukup baik tentang struktur database agar dapat bekerja dengannya. Nah, di sini Django itu dengan ORM-nya dia membuat kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan database tanpa harus menuliskan pernyataan SQL yang rumit. Nah, model biasanya terletak di file nama yang bernama models.py. Nah, terus ada view. Nah, view atau tampilan. Nah, ini fungsi atau metode yang menggunakan permintaan HTTP dengan sebagai argumen. Nah, mengimpor model yang relevan dan mengetahui data apa yang akan dikirim ke template dan mengembalikan hasil akhirnya. Tampilan ini biasanya terletak di file bernama views.py.
Nah, terus template. Nah, template ini file tempat akan menjelaskan bagaimana hasil yang akan direpresentasikan. Template itu HTML. Nah, biasanya kan HTML itu kita bisa membuat suatu tampilan. Nah, terus ada juga URL di Django. Nah, Django juga menyediakan cara untuk bernavigasi di sekitar halaman berbeda dalam sebuah situs web. Nah, ketika pengguna meminta URL, Django memutuskan tampilan mana URL akan dikirimkan. Nah, jadi file nama itu biasanya itu urls.py. Nah, terus ini, kita langsung memulai saja program Django-nya. Nah, di sini kita bisa mengecek Python versionnya. Oke. Nah, di sini saya buka di terminal. Teman-teman juga bisa menggunakan terminal CMD di sini. Nah, tapi saya lebih suka di sini. Misalnya saya cek Python min version. Python min version. Nah, di sini versi Python saya itu adalah 3.11.1. Di sini PIP versionnya. Nah, kita juga bisa mengecek PIP versionnya. Nah, di sini PIP saya itu dia itu 20 versi 23.3.1. Nah, terus lanjut lagi. Nah, kita langsung saja buat di virtual environment-nya atau lingkup biasa disebut dengan lingkungan maya. Nah, untuk membuatnya itu kita bisa menggunakan Penteni. Nah, misalnya kita buat py min env. Nah, terus ini nama virtual environment-nya kita itu mau kasih nama apa? Misalnya di sini saya kasih nama F1. Nah, ini masih dibuatkan. Nah, kalau di Waitress ini namanya adalah my work. Tunggu. Oke. Nah, kalau sudah dibuat maka dia itu akan memunculkan folder ini yang F1 ini. Kan di sini saya buat virtual environment-nya itu adalah F1. Nah, ketika sudah dibuat maka dia akan muncul folder F1 yang isinya ada info, clips, dan scripts. Oh iya, sebelumnya untuk teman-teman itu apa ya? Kita saya dulu sebentar. Nah, ini dijelaskan bahwa ada include, scripts, dan PY virtual environment atau VNV. Nah, terus lanjut lagi. Nah, untuk mengaktifkan virtual environment itu kita dapat mengetikkan perintah yang ini. Nah, kita mengetikkan nama di sini bisa terlihat nama foldernya tadi yang kita nama virtual environment-nya, terus kita masuk ke folder script, terus activate.bat. Maksudnya kita tulis di sini namanya satu, terus script. Nah, script kita terus namanya apa ya? Activate ya. Activate. Nah, itu kita enter. Jika sudah, maka dia itu akan selesai. Nah, kalau kita menggunakan apa ya? Menggunakan command prompt, dia akan muncul seperti ini. Tapi karena saya menggunakan terminal dari Visual Studio Code-nya, maka dia tidak akan muncul. Ya, tapi ini sudah selesai, sudah diaktifkan. Sudah diaktifkan virtual environment-nya. Nah, terus kita lanjut ke install Django-nya. Nah, untuk menginstal Django, ini kita menggunakan perintah ini, py minp pip install Django. Nah, py minp ya, min pip install Django.
Oke, dia akan diproses dulu. Nah, di sini saya itu sudah menginstal Django, maka tampilannya begini. Nah, kalau teman-teman belum menginstalnya, maka nanti dia akan mendownload dan tampilannya seperti ini. Oke, dan pastikan ketika mendownload itu koneksi data teman-teman itu tersambung. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kalau untuk Python versinya tadi kita sudah cek. Nah, periksa Django-nya, versi Django-nya. Nah, di sini saya periksa versi Django-nya. Django min version. Nah, di sini Django saya versinya itu 4.2.6. Nah, terus kita lanjut ke membuat proyeknya. Nah, untuk membuat proyeknya, nah setelah kita menemukan nama yang cocok untuk sebuah proyek Django, nah seperti milik, nah maksudnya seperti yang di Better School ini, itu adalah yang namanya My Tennis Club. Nah, dia ini akan dinavigasikan ke tempat sistem file di mana kita menyimpan kode atau lingkungan virtual. Nah, di sini saya akan menavigasi ke folder my work. Nah, untuk menjalankan perintah itu di prompt, nah kita bisa mengetikkan ini Django min-admin start project my tennis club. Ya. Oke, kita harus masuk ke cd f1. Nah, setelah di sini kita tulis Django min-admin start project. Nah, misalnya kita ikut saja yang di Better School, My Tennis Club. Oke, nah di sini kita sudah dibuatkan nama proyeknya itu adalah My Tennis Club. Kita sudah dibuatkan dia foldernya, yang gimana itu isinya. Ya. Nah, itu ada My Tennis Club di sini, terus ada dalam juga ada My Tennis Club. Nah, seperti yang saya perlihatkan tadi, bahwa dalamnya itu ada, kita sudah akan dibuatkan folder yang namanya My Tennis Club, yang dalam itu ada manage.py, My Tennis Club, terus ada init, ASCII, dan lain-lain. Nah, terus kita jalankan project Django-nya. Nah, sekarang kita mempunyai project Django dan kita dapat menjalankannya dan melihat seperti apa tampilannya di browser. Nah, kita bisa merun servernya. Nah, misalnya kita masuk ke cd My Tennis Club. Nah, setelah kita masuk di folder My Tennis Club sini, kita panggil manage.py, kita run server. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan alamat servernya. Nah, kita tinggal tekan kontrol terus klik. Nah, dia akan masuk ke di sini. Nah, dia akan menampilkan halaman dari Django itu. Nah, ini kan belum proyek kita, jadi dia akan halaman apa ya? Halaman default dari Django. Nah, seperti yang dicontohkan sini. Nah, terus kita membuat sebuah apps. Nah, Django create apps. Nah, apa itu aplikasi? Nah, aplikasi itu adalah aplikasi web yang memiliki arti spesifik dalam proyek Anda. Nah, setiap halaman beranda formulir kontak dengan database anggota. Nah, dalam tutorial ini kita akan membuat aplikasi yang memungkinkan kita membuat daftar dan mendapatkan anggota dalam database. Nah, pertama-tama kita buat aplikasi sederhana. Nah, yang pertama itu di sini kita akan membuat aplikasi itu yang bernama members. Nah, kita mulai dengan menavigasi lokasi yang dipilih di mana kita ingin menyimpan aplikasi. Nah, dalam kasus saya foldernya itu di My Tennis Club.
Nah, maintenance club dan jalankan perintah seperti ini. Nah, dan kita usahakan untuk untuk mematikan dulu servernya. Nah, kita Ctrl C. Nah, ini sudah mati, oke. Nah, terus kita masuk ke ini activate. Di sini kan tadi saya sudah masuk di maintenance club. Nah, di sini saya akan buat sebuah project baru. Nah, start app. Nah, nama apps-nya itu apa? Nah, kita mengikut dulu di waitress school-nya, yaitu members. Enter. Nah, di sini akan dibuatkan folder yang bernama members. Oke, lanjut lagi ke tutorial berikutnya, yaitu membuat views di Django atau tampilan di Django. Nah, tampilan Django adalah fungsi Python yang menerima perintah HTTP. Nah, tadi juga saya sudah jelaskan di awal, dan dia mengembalikan respon dari HTTP seperti dokumen HTML. Nah, jadi halaman web yang menggunakan Django dengan tugas dan misi berbeda. Nah, tampilan biasanya dimasukkan ke dalam file yang bernama views.py. Nah, yang terletak dalam folder aplikasi. Nah, ada views.py di folder. Nah, di sini kita bisa lihat ada views.py. Nah, maka isinya itu seperti ini. Nah, terus temukan dan buka dan ganti isinya. Nah, kita ganti isinya dengan ini. Oke, nah di sini kita sudah ada import rendernya, tinggal kita buat yang ini from django.http. Kita buat di sini from django http import http respon. Nah, terus kita hapus saja. Kita buat kodenya. Nah, di sini kita buat function yang bernama members. Members dengan parameter request. Terus isiannya itu kita return https respon. Nah, dalam kurung kita masukkan hello world. Oke, kita ganti hello Django. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu kita masuk ke URL Django. Nah, di URL ini, kita harus buat nama file yang bernama urs.py dalam folder yang sama dengan views tadi. Nah, jadi di sini kan belum ada yang namanya urs.py. Nah, kita buat baru, terus urls.py. Nah, kita sudah buat. Kita masuk lagi. Nah, di sini kita disuruh menuliskan codingan ini. Terus from Django URLs .urls. Nah, terus di sini ada apa lagi? Import path. Nah, terus yang kedua itu ada kita from titik import views. Nah, di sini kita sudah import viewsnya. Nah, terus di sini kita buat variabel URL patterns. Sama dengan terus kita kurung siku. Ini kita tuliskan pet. Nah, dalam kurung itu nama
Nah, function yang kita hapuskan tadi members, oh ya, members views.members members aduh apa ya, members terus koma lagi, terus koma, di sini ada name-nya. Nah, name-nya itu adalah members. Oke, nah di sini kita buat, tinggal kasih tambah koma di belakang. Begini. Nah, di sini ini akan memanggil apa ya? Di URL pattern ini ada members. Nah, itu views members. Nah, dia ini akan memanggil function membersnya itu. Terus di sini name-nya itu members. Nah, terus kita ada apa lagi? Nah, file URL yang baru saya buat itu khusus untuk members aplikasi tersebut. Nah, kita harus melakukan beberapa perubahan di directory root atau maintenance di directory root maintenance club juga. Nah, ini mungkin tampak rumit, tetapi untuk saat ini ikuti saya percobaan ini. Nah, ada file yang dipanggil di URLs. Ada file yang dipanggil urls.py di maintenance club. Folder tersebut dibuka file itu dan tambahkan include modul dalam import pernyataannya. Seperti ini ya. Dan juga tambahkan path fungsi dalam URL patterns. Nah, kita tambahkan path ini, nah path yang tadi, terus tambah include URL patterns. Nah, oke, kita masuk ke my tennis. Dia ada di sini kan, kita tutup ini membersnya, terus di my tennis club. Nah, di sini itu ada URLs. Nah, URLs ini karena ada import path, di sini kita tambahkan include. Nah, tambahkan include di belakangnya include. Nah, ini kita sudah mempunyai path yang admin, kita masuk lagi path yang member. Path yang member. Nah, di sini tuh kita kosongkan saja, terus kita include dalam kurung members. Oke, tambah members dot urls dot nah, jadi ini mengikut atau dia akan mengikuti ada close. Oke, kita lupa aku mention. Oke, jadi dia ini akan ikut ke folder members ini, yang dimana itu ada file yang namanya urls.py. Nah, setelah itu kita run lagi servernya. Nah, servernya oke, di sini kita ada kesalahan bahwa members.urls.py. Cari dulu yang mana yang tidak ada URLs. Ada yang terbalik. Oh, member.url saja. Oke, ini. Oke, kita ulang dulu. Terus ini apa lagi ya? Nah, ini sudah jalan. Nah, kita tekan saja. Oke, dia akan masuk ke server sini. Nah, di sini kan page not found. Nah, untuk mendapatkan tadi yang apa ya, hello world yang kita buat, nah di views.py, views
Python ini. Nah, hello Django. Nah, kita harus menambahkan members di belakangnya. Members. Nah, kita enter. Nah, ini. Nah, jadi yang di view saya itu akan menampilkan hello Django ini ketika kita mau masuk ke folder atau aplikasi members. Oke. Terus lanjut ke setelah URL di sini kan kita sudah praktekkan. Terus kita ke template Django-nya. Nah, di sini kita harus ditunjukkan untuk membuat folder templates di dalam folder members. Nah, terus kita buat HTML yang namanya my first HTML. Oke, di sini saya akan membuat dalam kita dulu yang lain. Saya tutup my tennis club-nya. Nah, kita buka members-nya, kita buat folder baru yang namanya templates. Ya, kita template aja templates. Oke, nah di dalam sini kita buat folder yang namanya my first .html. Sini kita bisa menuliskan sintaks HTML. Misalnya ini. Nah, di sini apa perintahnya? Misalnya kita tulis hello world, nah, satu hello Django. Sini kita tulis p. Selamat belajar Django. Semoga menyenangkan. Semoga menyenangkan. Dan apakah ini kita sudah bisa lihat? Nah, karena tadi kita sudah matikan servernya, jadi oleh sini kita matikan dulu. Nah, karena saya matikan servernya, jadi kita belum bisa melihatnya. Nah, jadi kita harus mengubah views-nya. Jadi kita harus buka views.py dan ganti members tampilan ini dengan yang dalam sini. Oke, kita masuk ke views ini. Nah, terus kita ganti tampilan ini. Nah, kita harus buat misalnya kita buat dulu ininya templates, kita buat variabelnya, terus dari mana isinya itu dia akan memanggil template tadi. Nah, kita harus menambahkan juga di sini Django template Django.template. Ini kan untuk HTTP respon, untuk kita menghubungkan langsung dari sininya, dari apa ya, dari codingan sini. Nah, sini kita akan menghubungkan ke template, jadi kita menggunakan Django.template yang dimana dia ini mengimport loader, import. Nah, so import. Nah, sini kita coba buat juga variabel yang namanya templates. Kita hapus s-nya, terus kita kasih masuk loader dalam kurung. Oh, kita harus get template dulu, get template. Nah, terus nama templatenya apa? My first HTML. Nah, setelah kita tulis, nah kita return HTTP responnya. Nah, tadi saya hapus HTTP respon. Nah, harusnya yang render. Oke, terus di sini kita masuk, kita return HTTP respon, terus kita kasih masuk template-nya. Template render. Nah, kita bisa menuliskan begini.
Oke, setelah itu kita harus mengubah aturan yang ada di settings.py. Nah, settings.py ini ada di folder My Tennis Club. Oke, nah di sini itu kita harus menambahkan yang ini, menambahkan apa ya? Nama aplikasi kita, kan nama aplikasi tadi kita members. Jadi kita harus masuk ke apa ya? My Tennis Club. Nah, yang mana ini? Terus kita masuk ke setting, kita cari application, install apps. Nah, ini ya, install apps ya. Kita tambah members, nama aplikasi kita members. Setelah si koma. Nah, oke, setelah itu kita jalankan, nah ini py manage.py migrate, tapi kita harus jalankannya di My Tennis. Ini py manage py migrate. Kita jalan, nah maka akan muncul yang tampilan seperti ini, yaitu applying content types sampai ke bawah itu yang semuanya itu ada oke. Jadi dia menunjukkan tidak gagal. Nah setelah itu, nah setelah ini semua sudah oke, maka kita run servernya. Nah, misalnya py manage.py run server. Run server. Ya di sini kita run servernya. Kita masuk lagi ke servernya. Masih nelfon, kita harus tambahkan tadi membersnya, members. Nah, maka tampilan yang di apa ya? Template tadi yang my first HTML akan tampil ke server Django ini. Itu Hello Django, sama belajar di Django. Sama belajar Django, semoga menyenangkan. Nah, ini adalah tampilan dari ini. Nah, misalnya di sini saya ubah jadi warna merah. Style. Nah, colornya kita ubah jadi misalnya red. Oke, diubah, nah dia akan berubah. Oke, terus lanjut. Nah, kita kan sudah mempelajari template Django. Nah, kita masuk ke model Django. Nah, model Django ini itu untuk database. Nah, jadi kita tabel dalam database kita. Nah, jadi model Django ini hingga saat ini dalam tutorial ini gelarannya berupa data statis dari tempat Python atau HTML. Nah, itu tadi itu masih statis karena tadi itu cuman dari template Python sendiri atau HTML-nya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Django mengizinkan kita bekerja dengan data tanpa harus mengubah dan mengunggah berkas dalam proses. Nah, di Django, data dibuat dalam objek. Nah, yang disebut dengan model dan sebenarnya adalah tabel dalam database. Nah, kita buat tabel atau model. Untuk membuat model, kita navigasikan ke model.py yang ada di members. Nah, kita buka dan tambahkan member tabel dengan membuat member class. Nah, atau class member. Dan jelaskan bidang tabel yang di dalamnya. Maksudnya jelaskan apa ya? Kalau untuk di database itu namanya atribut-atributnya. Kita maksudnya mau masukkan atribut apa? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini dia memasukkan atribut first name dan last name. Oke, di sini kita masuk ke models. Nah, di sini kan itu sudah import model. Kita lihat tadi itu dengan model mana. Nah, di sini dia membuat kelas members. Nah, usahakan kalau membuat kelas itu kita mulai dengan huruf apa ya? Huruf besar. members ya. Model. Modelnya. Jadi dia kita pas mobil starternya beda error. Sini kita buka. Nah, di sini dia menggunakan yang pertama itu ada
first name. Nah, ini tuh atribut first name. First name itu dia menggunakan char field, atau kalau di SQL itu ada yang namanya itu tipe data varchar. Nah, di sini max length-nya itu dia kasih 255. Jadi tinggal kita tulis models char field dalam kurung max length-nya itu kita kasih masuk 255. Nah, kita juga punya atribut yang namanya itu last name. Nah, jadi tadi saya copy saja di atas. Nah, jadi itu ada last name. Nah, dia ini maksudnya itu adalah 255. Nah, terus di sini kita coba buat codingannya, terus kita langsung saja. Nah, di sini tuh ada penjelasan bahwa first name adalah bidang teks yang akan berisi nama depan anggota. Nah, dan bidang kedua itu adalah last name. Nah, sebenarnya atribut, kalau di database itu namanya atribut. Nah, juga merupakan bidang teks. Nah, jadi keduanya itu diatur untuk memiliki maksimal 255 karakter. Nah, basis data SQL, SQLite. Nah, ketika kami membuat proyek Django, ketika tadi kita membuat proyek Django itu, di sini sudah mendapatkan database SQLite yang kosong. Nah, itu dibuat oleh di MyTennisClub. Nah, kita bisa kita di sini. Itu ada jika kita tadi buat yang namanya ini MyTennisClub. Proyek MyTennisClub di sini itu sudah disediakan database SQLite 3. Nah, secara default semua model yang dibuat dalam proyek Django akan dibuat sebagai tabel dalam database yang ini db.sqlite 3. Nah, terus kita ke migrasi. Nah, sekarang kita telah mendeklarasikan model dalam models.py. Nah, kita harus menjalankan perintah untuk benar-benar membuat tabel dalam database. Maka kita harus membuat ini py manage.py make migration members. Nah, maka di sini kita tulis py manage.py make migration apa ya kayak members. Berarti sini kita membuat database dengan nama members. Apa yang saya? Make migration. Oh, pakai S ya. Kita harus pakai S di sini. Nah, di sini kita sudah dibuatkan model atau tabel yang bernama members. Nah, saya rela tadi bahwa ini itu membuat tabel yang namanya members. Nah, maka di sini tuh saya buatkan, nah di sini migration bisa kita di sini ada 001 initial.py. Nah, di sini tuh ada yang namanya itu fieldnya itu adalah members. Oke, karena kita sudah buat members. Nah, ini juga tanda tadi sudah berhasil. Kita juga punya tanda tadi bahwa itu berhasil. Nah, di sini kita masuk ke initial.py-nya. Nah, sudah masuk juga. Nah, di sini sudah masuk ya. Ya sudah masuk. Dan itu dia berisi semua ini. Nah, di dalam sini maka akan otomatis akan dibikinkan ID yang dimana itu auto increment. Maksudnya auto increment itu dia akan menulis sendiri berdasarkan nilai terakhir. Nilai terakhir saya 2, maka nilai tersebut itu adalah 3 gitu. Nah, perhatikan bahwa Django menyisipkan ID di bidang tabel Anda. Nah, untuk yang merupakan auto increment number. Nah, yaitu increment number. Nah, catatan pertama yang mendapat nilai 1, catatan kedua akan 2, dan seterusnya. Dan perilaku default Django Anda dapat menyimpannya dengan menjelaskan ID di bidang sendiri. Nah, tabelnya belum dibuat. Anda harus menjalankan satu perintah lagi. Nah, terus kita harus membuat Django akan membuat dan mengeksekusi pernyataan SQL berdasarkan dengan isi berkas baru dalam map migration. Nah, maka kita harus membuat lagi
perintah yang ini, yang apa, py py migrate. Kita buat lagi py manage.py migrate. Oke, migrate. Nah, ini artinya sudah berhasil. Nah, ini bisa oke. So, apply membersnya itu di members titik 001 ini sudah berhasil. Jadi inisial. Nah, terus kita lihat SQL-nya. Dan kita bisa melihat SQL-nya dengan sintaks seperti ini. Kita tuliskan di terminal kita. Nah, py manage py, terus kita tuliskan di sini itu apply SQL migrate, SQL migrate members. Oh, ada tulisannya 01. Nah, ini kita sudah lihat bikin create model members. Nah, di sini di create tabel yang namanya members yang dengan atribut ID, dan itu adalah integer, dia tipe dari integer, not null, dia ini sebagai primary key dan auto increment. Terus ada first name varchar yang max length-nya itu 255 dan dia itu tidak boleh kosong. Terus ada last name varchar yang dia itu tidak boleh kosong juga dan max length-nya itu 255. Nah, di sini kita lanjut ke mengisikan data dalam sebuah database-nya tadi. Nah, kita tinggal menuliskan, kita bisa menambahkannya itu di terminal py manage.py. Kita tulis shell. Nah, dia akan membuka shell dari Django ini yang sudah disediakan oleh Django. Nah, sini kita import untuk from members. Kita ada, nah maksudnya dari folder members kita ambil yang file models, terus kita import member. Nah, yang diimport itu yang ini guys. Nah, yang ini members. Ya ini. Nah, setelah itu, oh iya, harusnya ini members. Nah, ini baru bisa karena di sini saya membuat kelas yang namanya members. Nah, setelah itu, nah ini kalau kita bisa mau lihat apa ya, mau lihat query-nya itu, misalnya kita mau lihat isi dari database-nya, kita harus misalnya members dot object dot all apa yang tadi objects. Nah, di sini belum ada database-nya. Nah, untuk masukkannya itu kita buat dulu misalnya member. Nah, ini kita kayak membuat sebuah kelas yang dimana dia mempunyai parameter. Nah, terus diisikan first name-nya apa, first name misalnya ya, sini last name-nya nah, terus member dot set. Nah, kita harus save dulu. Nah, terus kita pakai yang ini. Nah, ini kita mempunyai member objek itu satu. Untuk melihatnya itu kita tinggal mengetik yang ini, terus kita ketik dot value. Nah, ini akan kelihatan isinya bahwa first name itu Mu, last name itu adalah Iqbal. Nah, seperti yang diperhatikan di sini,
Terus kita bisa menambahkan beberapa catatan, misalnya di sini ada member 1. Kita buat member lagi yang dimana itu kita punya members, kita ada first name nya ini mau first name terus siapa ya, katanya bulan, terus last name nya apa, last name nya itu misalnya mata sana. Nah, tutup. Nah, terus kita bisa membuat lagi member 1 ini, terus member terus namanya siapa, ini misalnya Jalaluddin, terus kita kasih koma, last name ini siapa, last name nya misalnya Yofri, kita tutup lagi. Nomor 2 di sini kita misalnya first name siapa, first name. Area koma, last name nya siapa, last name misalnya Dinata, terus kita masuk dan nomor 3 sampai itu numbers sini kita first name OD, last name oke. Nah untuk cara cepatnya itu kita save nya itu kita buat listnya, misalnya list member ya, kalau mau ya members, terus masuk itu member 1, member 1, nomor 2, nomor 3 sampai 3 ya. Nah di sini kita bisa pakai perulangan. Nah kita bisa for x in members x dot save. Nah jadi dia akan mengulang semua semua isi member ini dan dia akan men-save nya. Oke, kita dapat di sini kesalahan. Kalau yang salah saya pikir tidak ada member list. Oke, kayak ada yang salah tulis ya. Ada yang salah tulis. Di listnya misalnya list members. Oh iya, harusnya itu list members ya, bukan members. For x in list members. Nah, kita harus menyamakan dengan nama listnya. Kita save ya sudah, terus kita members object
values. Nah, di sini kita sudah mempunyai beberapa nama dengan ID 1 sampai 5. Oke, kita lanjut. Nah, itu misalkan data sudah, maka selanjutnya itu update. Nah, kita bisa update di Django ini. Nah, kita bisa update di Django ini dengan membuat variabel. Nah, saya variabel x sama dengan kita members dot object dot all dalam kurung, terus kita pilih indeks ke berapa. Nah, untuk jadi x ini akan apa ya, akan mewakili misalnya indeks 4. Nah, jadi dia akan mewakili nilai dari indeks ini. Nah, misalnya di sini x.firstName. Nah, di sini tuh ada OOD. Sekarang di sini. Oh ya, indeks 4. Jadi indeks 4 itu sama dengan ID yang ketiga. Nah, jadi indeks itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan 4 ini adalah WOD. First name itu WOD. Nah, terus kita coba kita last name ya. Ini siapa? Nah, last name-nya di sini mana nih? Nah, di sini kita bisa ganti misalnya x last name itu. Untuk ngupdate itu kita tinggal x last name. Nah, ini kan kalau untuk last name saya kita mendapatkan nilai akhirnya. Jadi bisa kasih sama dengan untuk mengganti nilai akhirnya. Jadi saya ganti Asriani. Oke, terus x.save. Nah, terus ketika kita ambil nilainya x, nah terus status di sini members dot object all dot values. Nah, di sini tuh yang ini, yang WOD ini langsung kelas name-nya berubah jadi Asriani, yang tadinya Mariani jadi Asriani. Oke, terus lanjut lagi. Nah, di sini sudah pembaruan data itu sudah. Kita lanjut ke Django, kita hapus data. Nah, terus itu ada yang hapus data. Nah, hapus data itu sebenarnya sama dengan yang tadi. Kita tinggal menginisialisasi menggunakan members object all. Nah, di sini saya mau hapus data yang apa ya? Ini yang ini di move yang ID ketiga, berarti itu indeks keempat. 0, 1, 2, indeks kedua. Nah, jadi misalnya x itu sama dengan di sini ya. Di sini tuh x sama dengan members dot object objects dot all dalam kurung terkurung indeks ke berapa ya? 2 ya. Karena indeksnya dimulai dari 0. Nah, terus maka x, kita lihat x last name-nya dulu. Dot last name-nya, siapa? Nah, itu mostly. Nah, untuk menghapusnya itu kita tinggal plus x dot delete. Terus, nah, maka sudah di delete. Nah, ketika kita plus members dot all dot values. Nah, yang ID 3 ini, yang Jalaluddin Move ini sudah hilang karena dia kan indeks kedua. Jadi yang saya update adalah indeks kedua, jadi dia akan hilang.
yaitu adalah untuk menghapus data di Django. Oke, nah ini ketika dia akan muncul kayak gini. Nah, oke, terus ini kita bisa menambahkan bidang di model. Menambahkan bidangnya itu kita bisa menambahkannya langsung di di file models.py ini. Misalnya di sini ada models integer font. Ini menggunakan data integer field, terus yang join date ini menggunakan date field. Oke, kita lanjut saja ke models. Nah, itu kita tambah saja di sini, terus misalnya font sama dengan models dot integer integer field. Nah, yang ini. Nah, terus kita kasih kurang ini saja. Terus join dates, join ini ya, kita pakai join. Nah, oke, terus terasa dengan models dia ini pakai yang date field. Oke, terus kurang. Oke, nah setelah ini, nah kita tutup dulu ini anunya, shell dari Django-nya. Oke, quit. Nah, terus keluar dari shellnya. Nah, di sini kita disuruh membuat migration lagi. Kita membuat migration untuk supaya kita membuat migrasi saja untuk memberitahu bahwa Django kita sudah memperbarui memperbarui atribut dari tipe datanya, atribut dari tabel members ini. Nah, jadi kita tulis dulu sini py manage py make migration nah members. Oh ya, di sini kita ditanyakan apakah kita, nah di sini biasanya ada dua opsi. Nah, apakah kita akan mengizinkan membuka models.py file itu lagi dan mengizinkan nilai 0 untuk dua bidang baru. Nah, seperti yang kita lihat di Django akan menanyakan apakah ingin memberikan bidang dengan nilai tertentu atau apakah ingin menghentikan migrasi dan memperbaiki dalam modelsnya. Jadi di sini itu pilihan satu itu menanyakan apa yang memberikan bidang dan nilai tertentu. Jadi dia itu akan, kan kita sudah menambahkan field baru dan defaultnya itu ketika kita menambah itu not null. Jadi dia itu menanyakan apakah dia akan mengisi font ini dengan nilai tertentu atau nilai yang random atau tidak. Nah, dan pilihan kedua menghentikan migrationnya dengan memperbaiki yang di sini file models.py. Nah, di sini itu kita disarankan untuk memilih nomor 2. Nah, di sini kita pilih nomor 2. Oke. Nah, sini kita masuk ke sini ya. Sini date files. Nah, di dalamnya itu kita kasih nulnya itu true. Nul. Nah, itu true. Kenapa true? Nah, ini juga kita tulis nulnya itu true. Nah, jika sudah, kita membuat make migration baru lagi. Nah, jika sudah, kita bisa lihat di sini bahwa ada yang ditambahkan lagi. Bahwa di sini itu kita sudah migration, kita add fieldnya itu ada yang namanya font dan join date. Dengan tipe data yang join date itu date field dan yang font itu integer field. Nah, bisa kita lihat di sini itu add dan join date members terus field. Nah, terus kita harus menjalankan lagi perintah migrasi untuk mengonfirmasi ke Django itu bahwa kita sudah menambahkan atribut baru. Py manage py migrate.
Nah, di sini kita sudah memberitahu bahwa kita sudah menambahkan join-date dan members font, join-date dan font, atribut font di database kita. Dan sini kita masuk lagi ke shell-nya Django, shell nah di sini kita akan mengupdate tipe data yang kernel ya. Kita dulu import dulu tadi from apa ya, from members. Jadi dari apa ya, dari ini folder members kita ambil yang ini apa ya, file models, bagaimana kita import. Nah di models ini kan kita ada yang namanya, kita import class members. Setelah itu kita misalnya x sama dengan, kayak kita lihat dulu value nya, object al members. Oke, objects all, sorry ya, salah pencet, object all terus values. Di sini kita lihat bahwa fontnya itu non, atau sebenarnya ini nilainya nol, join date juga nol. Nah kita bisa mengupdate nya itu dengan cara seperti tadi, yaitu x, kita kasih permisalan members. Misalnya yang saya mau update itu adalah nama saya sendiri, untuk nomor HP-nya objects.all, dalam kurung kita harus masuk indeks seberapa yang kita mau ubah. Nah, terus x.font. Nah ini masih kosong, jadi kita bisa tambahkan x.font. Kita bisa mengupdate itu, misalnya di sini saya tambahkan 85823231272, terus x. Nah terus tambah lagi x.join date nya, join kita samakan dengan namanya, date nya sama dengan misalnya kita. Nah untuk tipe data date ini kita harus mulai dari yang tahun ini dulu, tahun berapa. Saya join tahun 2022, terus bulan berapa, bulan 8, terus tanggal berapa, tanggal 12. Nah, terus status x.save. Nah terus di sini kita misalnya kita mau x.font nya, kita mau x.font nya. Nah di sini sudah ada bahwa 858 23 23 Nah misalnya kita ambil lagi yang tadi yang keseluruhan. Nah ketika dilihat di sini tuh sudah diupdate bahwa fontnya itu 858 23 23 Nah begitupun kalau mau mengupdate yang lainnya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan tutorial Django. Nah untuk display ini saya akan melanjutkannya. Jadi itu saja dulu untuk tutorial Django-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.